Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali memuji Tuhan bersama-sama, beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita yang berkendaraan pasti pernah kena lampu merah. Setiap kita, tiap hari kita keluar, lampu merah menjadi bagian kehidupan kita, yaitu ketika kita mencapai perempatan. Kadang-kadang sampai perempatan lolos karena lampunya hijau. Tapi kadang-kadang sampai perempatan lampunya kuning. Lalu apa yang kita lakukan? Tancap gas, cepat-cepat biar bisa lewat. Tapi seringkali kita kena lampu merah. Yang paling tidak menyenangkan kena lampu merahnya beruntun. Di perempatan ini kena, maju lagi sedikit, kena, maju lagi sedikit, kena, maju lagi sedikit, kena. Kita merasa kayaknya hari ini salah timing aja. Kenapa kok kena lampu merah berurut-urut Bapak Ibu? Tetapi di dalam hidup ini kita semakin hari semakin pandai. Dulu kalau kena lampu merah kita bengong. Mau apa? Bingung kita. Sekarang kita kena lampu merah nggak bengong. Apa yang kita lakukan? Betul, ambil HP kita. Sambil nungguin lampu dari merah jadi hijau kembali. Kita lihat-lihat teman kita lihat-lihat Facebook, kita lihat-lihat Instagram, kita cek WhatsApp, kalau sempat kita balas. Kan begitu? Supaya apa? Killing the time. Membunuh waktu yang ada. Padahal kita berhenti paling-paling hanya 1 menit. Sekitar itulah. Lebih-lebih sedikit, kadang-kadang tidak sampai. Tapi kita menjadi masyarakat yang semakin modern, semakin tidak sabar. Coba perhatikan kalau orang di mall mau naik lift, lalu nunggu liftnya turun, apa yang dilakukan? Kalau ada temannya dia ngobrol, kalau nggak ada apa? HP keluar lagi, buang waktu sambil nunggu. Aduh masih di lantai 16, tungguin ya, asik juga kan, killing the time. Bapak Ibu, kalau kita bicara lampu merah di perempatan jalan, berapa banyak kita menganggap lampu merah itu menghalangi kita, mencegah kita, merintangi kita untuk maju. Padahal lampu merah biasanya dibuat supaya mengatur lalu lintas lancar semuanya. Betul Bapak Ibu? Supaya bergantian, supaya lancar segala-galanya bisa berjalan dari semua arah, berjalan bergantian dengan baik. Kita ini loh pusing dengan lampu merah yang kita anggap menghambat perjalanan kita. Tapi seringkali kita tidak peduli dengan adanya hal-hal di dalam diri kita yang menghambat kita maju untuk lebih sukses. Dan kita tidak tahu, kita tidak peduli. Itu sebabnya hari ini saya ingin bawa saudara, kita melihat satu tema firman Tuhan, marching on. Berderap maju ke depan. Untuk kita bisa berderap maju ke depan, maka kita harus pelajari apa saja yang bisa menghalangi kita maju. Apa saja yang bisa merintangi kita maju. Faktor-faktor apa saja yang bisa menggagalkan kita maju ke depan, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berhasil. Mari lihat dengan saya firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada saudara dan saya. Ada 3 faktor penting yang bisa membuat saudara dan saya tidak maju. Mari pelajari dari satu kisah dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 31 yang mengajarkan 12 pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tetapi dari 12 pengintai ada 10 yang sudah termakan oleh hal-hal yang bisa membuat mereka tidak maju. Dan ini mereka tularkan kepada seluruh bangsa Israel supaya juga jangan maju. Nah, kita mau pelajari 3 faktor yang menghalangi manusia maju itu apa saja. Mari baca dahulu pasal 13 ayat 27 sampai 31.
Mereka menceritakan kepadanya, mereka adalah pengintai, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka membawa setandan anggur yang sangat besar-besar. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Di dalam ayat-ayat inilah kita akan menemukan bahwa ada 3 faktor menghalangi manusia maju. Untung-untungnya yang dikirim 12 orang mengintai tanah perjanjian. 10 pengintai, 10 pemimpin, 10 kepala suku, di dalam hidupnya mereka tidak berhasil masuk karena ada 3 faktor menghalangi mereka. 2 orang, Yosua, Kaleb, itulah yang memimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena mereka berbeda dengan yang 10. Nah, mari kita lihat bersama-sama faktor pertama yang bisa menghalangi seseorang untuk maju dalam hidupnya, mencapai cita-citanya, mencapai impiannya, mencapai tujuan hidupnya, yaitu adalah fear, rasa takut. Rasa takut itu berbahaya. Memang rasa takut itu ada 2 macam. Ada rasa takut yang benar dan pantas. Kalau mau jalan nyebrang jalan yang ramai, kita harus lihat kiri kanan, takut-takut keseruduk mobil, itu rasa takut yang benar. Tapi kalau ada rasa takut yang tidak benar, kita juga tahu. Kalau ada orang berdiri di pinggir jurang, lalu berkata, aku nggak takut, aku nggak takut, nggak takut, nggak takut. Wah, ini rasa takut yang nggak benar. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah rasa takut yang bisa menghalangi manusia sukses, maju ke depan, berhasil dalam hidup. Rasa takut ini membutakan manusia. Berhati-hati dengan rasa takut yang salah. Karena rasa takut itu menggerogoti kehidupan saudara. Dia akan masuk dan menggerogoti kehidupan dan mengubahkan hidup saudara. Membuat saudara menjadi orang yang buta. Rasa takut itu membutakan orang. Orang jadi buta. Kalau manusia dikuasai rasa takut, manusia jadi buta terhadap segala kemungkinan yang baik yang ada di depannya. Nggak kelihatan udah. Karena dia dikuasai rasa takut. Manusia menjadi buta terhadap masa depan yang baik karena rasa takut itu menguasai dirinya sedemikian rupa sampai dia tidak mampu lihat akan masa depan yang baik itu. Gelap. Rasa takut itu bisa membuat kita buta melihat berkat Tuhan. Tuhan udah bilang, masuk ke dalam negeri itu, intai negeri itu, setelah itu akan serbu negeri itu. Tapi rasa takut itulah yang membuat orang-orang ini buta dengan segala berkat yang Tuhan sudah siapkan di depan hidung mereka. Ini yang kita harus hati-hati. Karena rasa takut kalau menguasai kita, ada kangtau, saudara juga takut, nggak bisa lihat. Ada kesempatan, tidak bisa lihat. Walaupun lihat, tidak berani. Bapak Ibu, rasa takut itu meningkatkan rasa tidak percaya kita. Kalau manusia udah rasa takut, dia tidak percaya,
dia bisa jalani itu. Dia tidak percaya, dia bisa lakukan itu, raih itu, ambil itu. Tidak percaya. Sebab itu rasa takut itu bahaya. Rasa takut yang tidak pada tempatnya itu bahaya. Rasa takut itu membuat kita tidak percaya firman. Lalu kita lihat firman dan baca firman. Iya kah? Benar kah? Apa betul bisa begitu? Ini bahaya. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya hati-hati. Kalau saudara udah mulai baca firman tidak berani pegang janji Tuhan dan firman Tuhan. Jangan-jangan saudara udah digerogoti rasa takut. Rasa takut itu membuat saudara tidak percaya akan kuasa Allah. Apa benar sih Tuhan bisa? Apa iya sih? Sungguhkah? Zaman kayak begini, Tuhan masih bisa? Iya kah? Buat kamu, gak buat aku loh. Ini. Rasa takut membuat kita tidak percaya akan kasih Allah. Hati-hati dengan semua perasaan takut yang tidak pada tempatnya. Rasa takut itu mengikat orang. Fear binds people. Mengikat. Frozen people. Freeze. Freeze itu kaku. Begini terus. Jadi kaku. Nggak bisa maju. Menghentikan kita dari berinovasi. Manusia kalau sudah diserang rasa takut, hilang kreativitasnya. Manusia kalau sudah dikuasai dan diikat rasa takut, tidak akan pernah berani mencoba sesuatu yang baru dalam hidup. Nah, enggak lah, enggak usah lah. Nah, ntar gagal, ntar enggak bisa. Nah, malu ntar, orang ngomong apa kata dunia. Tuh. Hati-hati dengan rasa takut. Berapa banyak saudara tidak bisa maju karena rasa takut tarik saudara dari belakang. Rasa takut mau menenggelamkan hidup saudara. Rasa takut mengikat kaki saudara untuk engkau tidak berani melangkah. 10 pengintai ini menebarkan rasa takut kepada bangsa Israel supaya mereka takut masuk dan mendapatkan berkat Allah yang luar biasa. Seorang ahli interview talk show bernama Larry King. Larry King Show. Sudah berhenti itu waktu usia 77. Karena dianggap sudah terlalu tua. Siapa yang tidak mau diinterview oleh Larry King? Mau pejabat, mau businessman, mau tokoh rohani, siapa aja. Mau artis, semua senang untuk diinterview oleh Larry King. Karena dia hebat. Tapi di usia 77 tahun, kerjaannya setiap pagi baca koran cari tahu siapa yang mati hari ini. Lalu mulai mikir mengenai dirinya. Kalau saya mati gimana ya? Siapa yang nanti akan pidato di depan peti mayat saya ya? Dia diinterview dan dia berkata, saya kok kepinginnya Bill Gates untuk memberikan pidato pada waktu saya mati. Oh, banyak pikirannya. Orang ini mengalami banyak hal yang membuat dia hidup. Di hari tuanya dia hidup dalam rasa takut. Kenapa? Karena di dalam kehidupannya dia mengalami banyak hal. Orang ini sudah mengalami serangan jantung. Bypass udah 3 kali. Bypass jantung. Mengalami kanker prostat. Diabetes. 7 kali cerai pernikahannya. Orang ini banyak mengalami hal-hal yang akhirnya hidup membuat dia takut. Sekarang ini hanya hidup takut. Kehidupannya seperti itu tidak akan pernah membawa dia maju. Kalau saudara hidup dalam takut, Anda tidak akan pernah maju. Lihat masa depan yang bagus, saudara berkata, jangan
gak berani, risiko, gak mau maju janganlah. Berapa banyak kita dihalangi untuk maju dalam hidup. Saya mendengarkan pidato dari Lee Kuan Yew. Waktu dia semasa hidup diambil cuplik. Kagum saya atas orang ini. Dia berkata, Singapura tidak akan pernah seperti sekarang kalau kami pemerintah tidak masuk dalam kehidupan rumah tangganya orang-orang dan warga negara. Kami mengatur kapan mereka nyebrang jalan. Kami mengatur buang sampah itu harus bagaimana. Kami ngatur buang ludah ada hukumannya. Segala macam diatur. Makanya orang bilang Singapore is a very fine country. Negara yang banyak dendanya. Salah ini denda, salah itu denda, diatur. Kita harus masuk kuat dalam hidup rumah tangga masyarakat. Ngatur hidup mereka. Makanya Singapura jadi begini. Inilah pemimpin yang tidak pernah takut. Kalau rakyat boleh mengkritik kami, kenapa kami tidak bisa menegasi mereka? Kenceng kalau bicara. Makanya Singapura itu luar biasa. Dulu di Singapura itu konon tidak ada pohon rimbun. Yang putih-putih itu loh. Tapi melebar, banyak daunnya. Lee Kuan Yew bilang, saya mau buat Singapura jadi taman, negara taman, kota taman, di mana-mana penuh pohon. Dicoba berbagai macam pohon gak pernah bisa hidup. Lalu akhirnya diselidiki di seluruh dunia. Ada satu macam pohon yang bisa hidup di Singapura, yaitu pohon yang putih-putih kulitnya itu. Itulah yang bisa hidup. Dapatnya juga dari luar negeri. Dan itu ditanam di sana. Dipaksa untuk ditanam. Sekian puluh tahun yang lalu. Makanya sekarang jadi bagus. Inilah pemimpin yang tidak ada takut. Tidak takut membangun. Tidak takut terhadap masa depan yang bagus. Kalau saudara hidup dalam rasa takut, Anda tidak akan pernah membangun apa-apa. Anda tidak akan pernah bisa membangun masa depan dengan baik. Buang rasa takut. Rasa takut itu menggerogoti Anda dari kesuksesan yang harusnya saudara capai. Belajar buang itu. Itulah yang mencegah saudara maju. Itu yang mencegah saudara mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Jangan pelihara itu. Rasa takut yang salah itu. Jangan pelihara. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat. Faktor kedua yang menghalangi manusia maju, meraih yang terbaik di depan sana adalah negativism. Sifat atau sikap negatif dalam diri seseorang bisa menghalangi dia untuk maju. Manusia kalau dikuasai sesuatu yang negatif, dia tidak akan pernah maju. Mari lihat ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Apa sih yang ada di dalam mereka? Negatif. Mata mereka hanya negatif. Pikiran mereka negatif. Hati mereka negatif. Tindak tanduk mereka jadi negatif. Bahkan orang kalau negatif itu suka menyebarkan kenegatifannya pada orang lain. Hati-hati dengan orang negatif yang ada di sekitar saudara. Yang menebarkan hal-hal yang negatif dalam hidup saudara. Yang mempengaruhi engkau menjadi negatif. Saudara bangun pagi, engkau positif. Teman telepon, engkau jadi takut. Engkau jadi negatif. Berarti orang itu telah mempengaruhi hidup saudara. Baca koran, nonton televisi, terima SMS, negatif. Jadi takut. Aduh ya apa ya? Aduh terus. Mari belajar dalam hidup. Sikap negatif.
Inilah 10 pengintai yang negatif dalam hidup mereka. Itu orang-orang di sana tukang makan orang, kanibal. Dan mereka dikatakan di sana tinggi-tinggi loh orangnya. Oh ini negatif melulu. Yang dikatakan Tuhan negeri berlimpah susu dan madu. Mereka anggap itu berbahaya dan ancaman. Mereka lihat itu bukan sesuatu yang baik dan positif, tapi negatif. Mari kita hati-hati. Sikap negatif itu bisa menelan manusia. Kalau saudara dikuasai oleh sesuatu yang negatif, pemikiran yang negatif, itu akan menelan hidup saudara. Dan yang ditelan adalah energi saudara. Hilang energi saudara. Manusia yang dikuasai sesuatu yang negatif, sikap yang negatif, tidak punya energi. Itu akan menelan rasa percaya diri kita. And at the end, pada akhirnya akan menelan hidup kita. Saya pernah jumpa orang, seorang ibu rumah tangga. Kalau ketemu saya, bicara dan buka mulut, yang keluar negatif melulu, mengeluh melulu, mengenai hidup, mengenai pasangannya, mengenai masa depan. Kalau saya beri waktu 1 jam, itu yang keluar negatif melulu. Kalau saya kasih waktu 2 jam, sama, tambah banyak. Kalau saya ketemu lagi besok-besok, gitu, sama. Saya hanya mikir, kawin begitu lama, dari anak masih kecil sampai anak udah kawin sampai udah jadi grandma, gak berubah, hidupnya dikuasai negatif. Itu kalau gak ada orang ajar, gak berubah. Diajar pun kalau tidak mau berubah, tidak akan berubah. Jadi saudara hati-hati dalam hidup ini. Jangan sikap negatif menelan hidup saudara. Sikap negatif itu memimpin kepada ketidakefektifan hidup. Hidup saudara tidak akan efektif. Engkau tidak akan menjadi manusia yang aktif, vakum. Udah lihat tanah berlimpah susu dan madu, gak berani masuk. Negatif banget nih. Hidup menjadi berantakan. Dan percaya saya, manusia yang negatif tidak akan pernah berubah. Saudara lihat dia 20 tahun yang lalu, sekarang sama. Saudara lihat dia 10 tahun yang lalu, lihatlah 5 tahun yang lalu lagi akan datang, tetap sama. Orang negatif tidak pernah akan maju. Tunjukkan kepada saya manusia negatif maju. Itu sebabnya dalam hidup ini yang harus kita usir sikap negatif yang kadang-kadang bisa menguasai kehidupan kita. Jangan bangga kalau pikirannya selalu negatif. Aku lupa Hani, pokoknya ini ada apa-apa tak pikir elek dhisik. Jangan bangga kayak gitu. Anda harus bertobat, mengasihi diri. Kok manusia pikirannya negatif duluan? Positiflah. Amin Bapak Ibu. Karena sikap negatif tidak akan pernah membawa engkau maju. Sikap negatif itu justru merugikan manusia. Membunuh iman, pasti. Membunuh keberanian. Membunuh damai sejahtera. Sikap negatif. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dengan sikap-sikap yang seperti ini. Saya membaca seorang pelaut bernama Ray Stowe, umur 58. Tapi di umur 58 dia berkata, saya akan pecahkan rekod menjadi pelaut yang mengarungi laut terlama di dunia. Bagi kita yang negatif, kita bilang begini, orang loh kengangguran golek molo, kan gitu. Orang kok cari penyakit ini.
mau pecahkan rekod menjadi pelaut yang melaut paling lama. Tapi orang ini punya nasihat yang baik. Manusia itu setelah dia pecahkan rekod, dia diinterview, dia bilang, manusia itu harus belajar melihat, menemukan hal-hal yang baru dalam hidup. Supaya dia tidak menjadi orang yang menurun kadarnya. Degenerate. Manusia harus belajar melihat sesuatu yang baru, explore sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru, itu yang membuat manusia selalu meningkat. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya, belajar buang sikap negatif. Tidak pernah itu menguntungkan. Selalu merugikan. Jangan kalau anak mau maju, saudara larang terus. Jangan, bahaya itu. Lihat-lihat dong, lihat dulu. Kadang-kadang itu ada kegagalan yang bisa dikalkulasi. Kadang-kadang di dalam perusahaan itu ada yang disebut kerugian yang bisa dikalkulasi. Artinya kerugian itu boleh dilaksanakan demi untuk memberikan pelajaran padanya. Boleh. Dalam manajemen itu ada. Kadang-kadang orang tua perlu melepas anak. Coba kalau anaknya orang Indonesia dan anak orang bule, beda. Kalau kita lagi duduk-duduk di pinggir kolam berenang, orang Indonesia punya anak yang 3 tahun, jalan di pinggir kolam berenang yang dalamnya 5 meter, kita bilang apa? Jangan itu. Udah rame sudah. Satu tempat itu jadi rame gara-gara kita ketakutan dan menyuruh anak kita jangan jalan di pinggir yang 5 meter. Oke. Orang bule, anaknya itu jalan-jalan di pinggir 5 meter, dia ngeliatin aja. Dia nggak SMS, dia nggak WhatsApp, dia liatin. Dia nggak larang, dia liatin. Kalau memang anak itu terjebur, dia akan lari nyemplung dan angkat anak itu. Kadang-kadang di dalam hidup kita ini yang harus kita buang, sikap negatif. Berapa banyak saudara negatif terhadap firman? Berapa banyak saudara engkau negatif pada Allah? Karena Tuhan belum jawab doa saudara. Tuhan belum beri saudara yang saudara minta. Tuhan belum beri mujizat yang kau minta. Dan kau mulai, Tuhan ini baik gak sih sama aku ya? Tuhan ini sayang gak ya? Tuhan ini peduli gak ya? Tuhan ini lihat aku gak ya? Kayaknya Tuhan cuma perhatikan yang kaya-kaya. Emangnya Tuhan itu manusia, memperhatikan manusia lewat kekayaan. Tuhan itu lewat hati. Mari belajar buang ini dari hidup kita. Itu yang baik. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Faktor ketiga yang sangat-sangat merugikan dan membuat kita tidak bisa maju dalam hidup adalah poor self-image. Yaitu gambar diri yang miskin, gambar diri yang rendah. Orang yang selalu bilang apa? Saya nggak mungkin bisa. Siapa saya sih? Aku loh dari dulu nggak bisa. Jadi jangan harapin aku bisa. Aku dari dulu nggak mampu. Jadi jangan bilang aku mampu. Ini manusia yang kayak begini tidak akan pernah lihat hari-hari baik dalam hidupnya. Poor self-image. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak. Yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka raksasa. Kita ini belalang. Udah jangan macem-macem. Belalang tahu diri kalau belalang. Jangan lawan raksasa. Ini poor self-image. Manusia-manusia yang kayak begini banyak. Lihat sesuatu yang bagus gak berani raih. Kayaknya itu bukan buat aku ah. Tidak berani berjalan ke depan dan ngambil itu. Siapa saya? Gak mungkin lah aku bisa. Dulu lo pernah gagal. Gak bisa. Hidupku lo selalu gagal. Pulang, baca biografinya Jack Ma. Pelajari
berapa banyak kali Jack Ma gagal dalam hidup. Namun ketika dia punya yang namanya self image yang baik, sikap yang positif, orang ini maju. Poor self image penting. Dekat Tuhan sih dekat Tuhan, tapi harus buang itu rasa rendah diri, rasa tidak mampu, rasa tidak berguna, rasa tidak bisa. Kita harus buang itu. Kalau tidak tahun 2020 akan sama seperti tahun lalu. Tidak berubah hidup ini. Tahun 2030 semua orang maju, engkau akan sama. Hati-hati. Ini musuh yang tidak kelihatan. 3 faktor ini akan sangat mengganggu di dalam hidup kita. Dulu seharusnya, ini ngomong sendiri. Dulu seharusnya saya ini udah jadi penyanyi terkenal. Dulu, saya waktu kecil, saya selalu juara 1 kalau menyanyi. Belum ada Indonesian Idol. Masih zaman saya. Saya menyanyi selalu juara 1. Bertanding di Surabaya selalu juara 1. Lalu datanglah perusahaan rekaman datang ke papa saya. Dan bilang, boleh enggak anaknya masuk rekaman, dapur rekaman. Menyanyi. Kayak si Kuswoyo itu dulu. Ya, itu zaman-zaman itu, anak-anak kecil yang menyanyi dan suaranya bagus-bagus, waktu itu masih sedikit. Saya mau-mau aja. Papa saya nggak mau. Jangan. Anak kecil jangan masuk dapur rekaman. Sekolah. Jangan mengerti uang. Mengerti ilmu. Tuh. Kalau ayah saya izinkan saya jadi masuk dapur rekaman, memang kemungkinan besar saya jadi terkenal. Tapi kemungkinan besar tidak jadi pendeta. Kemungkinan besar tidak lakukan banyak hal kecuali menyanyi. Ada hal-hal yang harus diputuskan dalam hidup. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, gambar diri rendah menciptakan situasi yang superficial. Timbul banyak ragu-ragu dalam hidup. Kalau seseorang itu rendah diri, gambar dirinya itu rendah banget, kualitas pekerjaannya rendah. Bos-bos yang ada di sini, pemimpin, dengar saya. Anda tes orang-orang Anda, kalau gambar dirinya rendah, hati-hati, kualitas performance akan rendah. Sudah pasti itu. Walaupun lulusannya A semua, belum tentu. Kalau di lapangan dan di sekolah, beda. 2 hal yang berbeda. Kerjanya tidak akan maksimal. Manusia dengan gambar diri yang rendah, bagaimana mungkin maksimal? No way. Gak bakal. Gambar diri yang rendah membuat orang tidak berkembang. Lebih banyak bikin kesalahan dalam hidup. Karena dia banyak ragu-ragunya. Hilang percaya dirinya. Biasanya itu juga membuat dia tidak berani mencoba hal-hal yang baru. Membuat dia menepis kesempatan-kesempatan besar dan langka yang ada di depan. Dia hanya lihat dan dia anggap angin lalu. Hati-hati dengan semua ini. Gambar diri yang rendah membuat manusia takut berperang. 10 pengintai meracuni 2 juta bangsa Israel. Jangan masuk, jangan serang, jangan berperang. Percuma, kalah-kalah, mereka raksasa, kita belalang. See? Gambar diri yang rendah tidak berani terima tantangan.
Coba tanya diri saudara sendiri, saudara ini termasuk manusia yang berani terima tantangan atau selalu menghindar dari tantangan? Biasanya orang-orang yang begini adalah orang-orang yang takut berubah. Dah, hidup tuh gini-gini aja. Udah, tenang aja. Sudah, ndak usah ngapa-ngapain. Jok aneh-aneh, ojo neko-neko. Ya udah. Hidupnya begitu aja. Makanya saya bilang 20 tahun lagi, ya begitu-begitu aja. Bukan Tuhan tidak mau berkati. Tapi dia yang tidak mau berkembang. Tuhan berkati manusia itu dua macam Bapak Ibu. Pertama, duduk diam, berkat datang. Yes, bisa. Tidak semua orang dapat. Kedua, Tuhan berkata begini, hei nak, lihat tuh pohon, buahnya banyak, jalan ambil sendiri. Panjat pohon itu, ambil sendiri. Lebih banyak kita dapat yang kedua. Yang mana Tuhan bilang, naik pohon itu, keringatan naik pohon itu, berusaha naik pohon itu, kadang jatuh, naik lagi, ambil buah-buah itu. Gitu. Jangan jadi orang memposisikan diri seperti orang duduk bersila mengharapkan durian jatuh. Mending kalau jatuh di sebelah. Nah kalau jatuh di kepala. Iya kan? Jarang yang kayak begitu. Lebih banyak Tuhan bilang, itu loh gunung, di atas gunung banyak berkat, naik. Oh Tuhan kirim helikopter, oh Tuhan kirim Tuhan kereta yang berapi itu seperti engkau mengangkat Elia, bawa aku ke sana. Tuhan bilang kok enak, naik, jalan sendiri. Keringetan Tuhan capek, itulah hidup. Tapi aku menyertai engkau. Ini Bapak Ibu. Banyak yang tidak mau. Gambar diri yang rendah menjauhkan kita dari sukses. Hati-hati dalam hal ini. Supaya kita bisa berkembang. 3 faktor yang sangat penting. Yang bisa muncul, yang bisa sudah menghuni hati hidup kita bertahun-tahun. Mari belajar buang itu. Supaya kita diberikan di dalam hidup ini keberanian untuk melangkah. Sikap positif untuk berjalan terus. Gambar diri yang baik dan benar. Percaya bahwa aku anak Tuhan, aku pasti diberkati. Itu yang akan bawa kita melangkah dan maju. Belajarlah dari 10 pengintai yang salah ini. Tapi belajar juga dari Kaleb dan Yosua. 2 pengintai yang sangat baik. Mereka saling berlawanan. Yang satu grup penakut, yang satu grupnya pemberani. Yang satu grupnya negatif, yang satu grupnya positif. Yang satu grupnya adalah rendah diri, rendah self image, gambar diri. Yang satu sempurna, baik. Miliki yang ini, buang yang ini. Amin Bapak Ibu. Dengan demikian, kita masih punya 6 bulan mencapai akhir tahun ini. Kalau kita perlengkapi diri kita dengan baik, mengusir dan membuang hal-hal yang salah, 6 bulan itu akan menjadi 6 bulan yang mengubahkan kehidupan saudara. Marching on, harus jalan terus. Allah tidak ciptakan saudara untuk berhenti, atau berjalan di tempat, atau mundur, atau ke samping. Allah ciptakan saudara berjalan ke depan bersama Dia dan menikmati berkat-berkatnya. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.